Yang ketiga, digitization dan artificial intelligence. Tadi saya ngobrol sama ibu-ibu ini lintas Jatim, Kilas Jatim, dan Berita Jatim. Berita online. Anak zaman sekarang baca berita itu dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok. Kadang-kadang anak saya bisa lebih tahu dari saya, karena dia ngeliatin gitu terus gitu. AI itu misalnya sekarang contoh nyata di kehidupan kita itu chatbot. Kalau ibu kontak layanan bank misalnya, ya itu chatbot yang jawab. Chat ke Schneider kita juga punya yang jawab chatbot juga. Ya, nah itu udah real tuh, kita udah rasakan sekarang, kita udah pakai sehari-hari. Yang terakhir energy transition, karena efek ini semua climate change di situ ya, kebakaran hutan itu kan videonya, terus asap. Kalau di Jakarta itu nggak kelihatan tuh kadang-kadang apa gedungnya karena ketutupan polusi. Makanya energinya mulai ditransisi dari yang fosil, artinya yang batu bara, dari minyak misalnya, diganti ke renewable, jadi dari solar ataupun panas bumi ataupun PLTA air. Nah itu adalah tren, mega tren yang kita lihat di Schneider Electric yang sekarang sudah terjadi, mungkin nggak sekarang, mungkin beberapa tahun belakangan, dan akan mengakselerate future hidup kita ke depannya. Masuk rumah itu nggak pernah, saya pernah. Nah itu menderita sekali tuh, ya nggak enak. Nah mungkin kalau di Surabaya, yang saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu rasakan, panasnya lebih panas apa enggak? Panas. Dari Jakarta. Lebih panas. Tapi dibandingkan misalnya 5 tahun, 10 tahun yang lalu, lebih panas kan? Lebih panas sekarang, ya kan? Nah itu impactnya climate change. Jadi climate change itu efek negatifnya, kalau panas semakin panas. Ya mungkin kemarin musim haji baca berita ya, di Mekah atau Madinah tuh yang sampai 50 derajat. Wah 50 derajat itu sih bisa matang tuh. Ya kan? Adalah badan usaha. Jadi perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu ada tenaga ahli, kemudian ada supporting team dan sebagainya. Jadi di kami di Jawa Timur ada kurang lebih yang saat ini terdaftar itu ada 1022 badan usaha, baik itu PT ataupun CV yang masih dalam bentuk badan usaha. Tersebar di 37 kabupaten kota dan 11 kowil. Jadi di Jawa Timur ada 37 kabupaten kota. Kemudian mereka dikelompokkan, misalnya Malang itu ada Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Malang, satu Korwil begitu. Madiun juga ini hampir mirip dengan Karsidenan. Nah, ternyata luar biasa, Belanda itu membuat Karsidenan itu ternyata luar biasa. Dan ini kita terapkan ini. Dan bidang layanan kami adalah bidang konstruksi dan non konstruksi. Kalau non konstruksi itu biasanya lebih ke dalam bentuk, kalau kita di perencanaan satu apakah industri ataupun tadi ada roadmap dan sebagainya, itu biasanya teman-teman kita berbicara dengan konstruksi. Produknya adalah kertas, itu ya, isinya adalah kertas atau file begitu ya produknya. Sedangkan yang konstruksi ini produknya nanti perencanaan atau kertas, gambar dan sebagainya, atau dalam baik bentuk 2D, 3D. Kalau kita pakai teknologi sekarang sampai ada 4D, 5D dan sebagainya itu ya. Nah itu nanti siap untuk dikerjakan atau dibuat menjadi fisiknya. Nah, itu seperti itu. Jadi ada kontrol, kemudian ada sipil, kemudian ada teknik perencanaan wilayah dan lingkungan. Nah itu ruang lingkup kalau yang di non konstruksi cukup banyak juga. Ada pariwisata, kemudian ada kesehatan, ada bidang pemerintahan dan banyak lagi. Nah, itu seperti itu. Nah kami di Jawa Timur, karena kita tadi Pak Martin tadi menyampaikan kita mendapatkan punya tantangan yang tadi sudah disampaikan, dijelaskan. Saya tidak terlalu detail. Saya hanya menyampaikan aja bahwa kita ada global changes nih ya. Ini baik tadi disampaikan masalah climate change, kemudian ada
baik perubahan global secara teknologi, kemudian ada politik atau geopolitik yang dulu kita ada Rusia, Amerika begitu ya, sekarang sudah geser ke berbagai ada selatan-selatan, kemudian ada di Indonesia sendiri, kemudian ada di Amerika Selatan juga punya kelompok-kelompok tertentu. Dan ini tadi sampaikan Pak Martin benar sekali, great market, luar biasa. Nah, kemudian kita mengalami tadi post pandemi. Kita sekarang di post pandemi ya, kita katakan post pandemi, karena kita bukan pandeminya sudah berakhir, tetapi kita berhasil secara bersama-sama, kemudian secara kemanusiaan kita bisa sukses melampaui cobaan tersebut. Nah,